Halo semuanya, kalau lu nonton video ini dan berharap gue akan ngajarin kalian desain grafis selama 5 menit, kayaknya kalian salah tempat, karena banyak banget video di luar sana yang ngajarin soal gimana penggunaan setiap tools dan setiap software, baik CorelDRAW, Illustrator, atau Photoshop. Itu banyak banget. Gue gak akan ngebahas soal teknis itu, tapi gue akan ngasih atau sharing ke kalian soal berapa catatan gue soal desain grafis. Yang pertama adalah desain grafis itu harus mudah dilihat. Yang kedua, desain grafis itu warnanya nggak boleh tabrakan. Yang ketiga, desain grafis itu harus berkarakter. Itu rangkuman gue sejak gue mulai ngedesain mulai dari 2017 lalu. Kalau kita mau belajar soal itu, check it out. Oke, kita masuk ke CorelDRAW. Ini adalah gambar yang gue ambil dari desain cover laporan punya Satgas Covid yang waktu itu gue kerjain. Jadi ini adalah beberapa gambar aja, tapi gue mau kasih tahu kalian yang gue maksud jadi catatan gue. Jadi gambar ini itu punya warna yang gelap. Kalau warna ini sudah gelap dan background lu kena warna yang gelap, itu nggak akan masuk warnanya. Misalnya gini, atau misalnya biru yang ini, atau misalnya oranye, atau hijau. Ini jadi kurang enak dilihat karena warnanya bertabrakan. Kenapa? Makanya gue pakai warna biru muda telur asin kayak gini. Jadi gue menekankan kepada kalian, searching aja di Google, banyak banget soal palet warna yang bisa kalian pakai. Di situ bisa kalian pakai semuanya dalam memadukan warna ini. Yang kedua yang jadi catatan gue adalah soal tata letak. Tata letak ini berpengaruh sekali. Kenapa? Karena ini gue udah ngeletakin desain gambarnya di sini. Ini bisa kita agak kecilkan dikit, dan ini bisa kita agak besarkan dikit. Nah, ini bisa kita agak besarkan dikit. Kenapa kayak gini? Karena desain itu harus bisa mudah kebaca, teman-teman. Karena kalau nggak mudah kebaca, apalagi di layar HP kalian, itu bakalan ngeganggu banget orang. Jadi orang harus ngezoom gitu di layar HP. Kalau di layar laptop mungkin enggak. Jadi sebisa mungkin orang nggak ngezoom baca teks yang ada di desain kalian. Misalnya gini. Nah, ini tuh udah kebaca banget di layar HP kalian. Jadi kalau misalnya kalian share ini di story ataupun di feed Instagram, orang nggak perlu lagi ngezoom teks yang ada di desain kalian. Itu adalah catatan gua untuk desain grafis. Soal tata letaknya tolong diperhatikan. Lalu soal penggunaan font, ini adalah font Dinpro yang gua pakai, Dinpro. Kalau misalnya font ini gua ganti ke Golden Dream. Nah, ini teman-teman. Ini juga rada kurang nyambung, walaupun fontnya bagus, tapi penggunaannya kurang tepat. Karena font ini misalnya font Dinpro ini satu style yang gue pakai. Kalau Dinpro atasnya ya ke bawahnya coba mainin Dinpro semua. Jangan ada campuran-campuran yang kayak tadi, yang kayak Golden Dream. Kalau teman-teman mau campurin dari segi font, itu bisa-bisa aja. Gue nggak bakalan ngajarin di sini. Tapi ini jadi catatan gue bahwa penggunaan font itu penting, teman-teman. Dan kalian nggak bisa, untuk font kalian nggak bisa asal comot buat semua karya yang kalian buat. Kalian harus perhatikan ada beberapa font yang bisa dipakai, tapi lisensinya kalian harus bayar. Begitupun gambar di sini, ini juga ada beberapa lisensi yang harus kalian perhatikan juga. Lah, ini adalah sampel yang gue kasih dari font, tata letak, misalnya sama gambar. Ini misalnya gue pindah ke sini.
sorry, ini gue pindah ke sini dulu. Gambarnya belum gue grup. Oke, atau ini gue pindah ke sini. Ini bisa aja teman-teman, misalnya gue kasih letak di sini atau dan ininya di sini. Nah, ini menurut gue ini jadi kurang enak dilihat karena tata letaknya nggak proporsional. Harusnya misalnya kalau lu mau gambarnya ini, misalnya karena gambarnya ini, gue mau gambarnya yang agak gede, misalnya ya, gambarnya segini deh, segini. Nah, solusinya gimana? Lu bisa misalnya karena ini 3 baris, bisa lu jadiin 2 bar gini. Oke, sorry ini nggak rata banget tapi gue mau contohin sedikit buat kalian. Nah, ini bisa kalian kecilkan dikit, kalian ke atas kan, ini kalian grup, ini di ataskan dikit. Nah, ini bisa aja kayak gini. Kalau misalnya teksnya juga banyak dan lebih, kalian bisa taruh teks selanjutnya ke bawah sini. Ini kalian bisa taruh teks sampai sini. Sampai sini. Ini lebih rapi dan enak dilihat. Jadi kalau kalian misalnya ngedesain, tolong perhatikan tata letak desain kalian dan kalian perhatikan warna serta perhatikan penggunaan font yang kalian pakai. Oke, segitu aja video dari gua kali ini. Semoga itu bisa jadi catatan kalian ketika kalian ngedesain nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.